Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki materi pertama di semester 2, yaitu barisan dan deret. Barisan adalah susunan bilangan menurut suatu aturan tertentu. Sedangkan deret adalah jumlah semua suku dari suatu barisan. Pertama ada barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan yang selisih tiap dua suku berurutan nilainya selalu tetap. Contoh 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kalian lihat selisih dari 1 ke 3 selisihnya 2, dari 3 ke 5 selisihnya 2, 5 ke 7 selisihnya 2 dan seterusnya. Bisa juga 100, 90, 80, 70. Ini selisihnya adalah masing-masing 10. Di dalam barisan matematika ada lambang UN. UN itu adalah suku ke N. Jadi 1 di sini adalah U1, 3 adalah U2, sedangkan 7 adalah U4. A, lambang A itu adalah suku pertama. Jadi barisan yang pertama ini A-nya adalah 1, yang ini A-nya adalah 100. Sedangkan B adalah selisih atau beda. Rumus suku ke N bisa kita cari dengan cara sebagai berikut. Misal kita punya U1-nya adalah A. U1 tadi sama dengan A ya, suku pertama. Maka U2-nya menjadi A ditambah B. Contohnya begini. Di sini A-nya adalah 1, maka suku kedua itu 3 itu diperoleh dari suku pertama 1 ditambah selisihnya adalah 2, atau A ditambah selisih atau bedanya adalah B. Sedangkan suku ketiga berarti suku kedua ditambah dengan B lagi. Suku keduanya A plus B ditambah B, maka menjadi A plus 2B. Suku keempat berarti suku ketiga A plus 2B ditambah dengan B lagi, maka menjadi A plus 3B. Nah, kalau kalian lihat polanya di sini U1A, U2A plus B, U3A plus 2B, U4A plus 3B, maka kalau ditanya U10 rumusnya menjadi A plus 9B. Lihat, angka di sebelum B pasti selalu 1 kurangnya dari suku yang ditanya. Ya. Lihat di sini U2 itu B, U3 itu 2B, U4 adalah 3B. Maka kalau ditanya UN, rumusnya menjadi A ditambah N-1 dikali B. Jadi angka di sebelum B pasti selalu 1 kurangnya dari suku keberapa. Maka kalau ini suku ke N, dia di sini angka di sebelum B-nya adalah N-1, atau rumus UN menjadi A plus N-1 dikali B. Selanjutnya adalah deret aritmatika. Deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku yang berurutan dari barisan aritmatika. Contohnya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7. Tinggal ditambahkan tanda tambah dari barisan aritmatika, atau 100 ditambah 90 ditambah 80 ditambah 70 dan seterusnya. SN ini adalah lambang untuk jumlah N suku pertama. S2 berarti jumlah suku pertama ditambah suku kedua. Jadi misalnya di sini untuk deret yang pertama S2-nya adalah nilainya 1 tambah 3 menjadi 4. Cara mencari rumus jumlah N suku pertama. Nah, misalnya kita punya SN itu kan berarti jumlah suku-sukunya ya, ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga dan seterusnya sampai UN. Maka SN rumusnya A ditambah A plus B, ini suku keduanya, A plus 2B suku ketiga dan seterusnya sampai UN.
Atau kalau kita balik, SN sama dengan UN-nya dulu yang di depan, maka sebelum UN pasti ada UN dikurang B, lalu ada UN dikurang 2B, dan yang paling depannya adalah A kalau SN-nya kita balik. Apabila kedua rumus SN itu kita tambah, nah ini kalau ditambah, maka menjadi SN ditambah SN menjadi 2SN, A ditambah UN menjadi A plus UN, A plus B ditambah UN min B, ini B nya habis, jadi sisanya tinggal A plus UN, A plus 2B ditambah UN min 2B, ini 2B nya juga habis, sisanya tinggal A plus UN, terakhir UN ditambah A juga menjadi A plus UN. Maka rumus 2SN menjadi A plus UN ditambah A plus UN ditambah A plus UN, dan seterusnya. A plus UN-nya ada sebanyak N suku. Ya, ada sebanyak N suku. Atau bisa kita tulis 2SN sama dengan N dikali A plus UN. Kalau kita bagi 2, maka SN-nya menjadi setengah N dikali A plus UN. Tadi rumus UN di depan sudah kita peroleh. Rumus UN adalah A plus N min 1 kali B, maka kalau UN-nya kita ganti, rumus SN-nya menjadi setengah N dikali 2A plus N min 1 dikali B. Nah, rumus SN bisa dipakai yang ini, setengah N dikali A plus UN. Bisa juga yang lebih sering dipakai yang bawah, setengah N dikali 2A plus N min 1 kali B. Contoh soalnya, yang pertama, tentukan suku ke-50 dari barisan 2, 5, 8, dan seterusnya. Dari barisan ini bisa kita peroleh bahwa A-nya adalah 2, suku pertama 2. Selanjutnya B-nya atau selisihnya adalah 3. 2 ke 5 ke 8 selisihnya adalah 3. Yang ditanya suku ke-50, maka N-nya 50. Rumus UN adalah A plus N min 1 kali B, maka U50 A-nya kita ganti jadi 2, N-nya diganti jadi 50, B-nya kita ganti jadi 3. U50 sama dengan 2 ditambah 50 dikurang 1 menjadi 49. 49 dikali 3. U50 sama dengan 2 ditambah 49 dikali 3 menjadi 147. Maka U50 sama dengan 2 ditambah 147 menjadi 149. Contoh yang kedua, diketahui barisan aritmatika dengan suku ke-7 adalah 19 dan suku ke-13 adalah 37. Tentukan suku ke-20. Suku ke-7 U7 19. Tadi rumus UN adalah A plus N min 1 dikali B. Maka U7 itu menjadi A plus 7 dikurang 1 adalah 6B. U7 menjadi A plus 6B, maka A plus 6B sama dengan 19. Selanjutnya U13 berarti A plus 13 dikurang 1 adalah 12B. U13 rumusnya menjadi A plus 12B. Nah, apabila kedua bentuk ini kita tambah, kita kurang ya, supaya A nya habis, kita kurang, A dikurang A habis, maka 6B dikurang 12B menjadi min 6B, 19 dikurang 37 menjadi min 18, maka B sama dengan min 18 dibagi min 6 menjadi 3. Setelah diperoleh B nya 3, kita cari nilai A nya, boleh pakai yang atas atau yang bawah, yang mana saja bisa. A plus 6B sama dengan 19, maka A ditambah 6 dikali B nya kita ganti jadi 3 sama dengan 19.
A ditambah 6 kali 3 18 sama dengan 19, maka A nya 19 dikurang 18 hasilnya 1. Maka UN yang ditanya tadi suku ke 20, berarti U20, A nya kita ganti jadi 1, N nya diganti jadi 20, B nya diganti jadi 3. U20 sama dengan 1 ditambah 20 kurang 1 kali 3, 20 kurang 1 19, maka 1 ditambah 19 kali 3, 1 ditambah 19 kali 3 hasilnya 57. Maka U20 nilainya adalah 58. Nomor 3, tentukan jumlah 20 suku pertama dari deret 1 ditambah 3 ditambah 5 dan seterusnya. Jumlah 20 suku pertama, maka yang ditanya adalah SN. Nah, diketahui dari deretnya, A nya adalah 1 suku pertama, B nya adalah 2, selisihnya 2, sedangkan N nya adalah 20. Maka gunakan rumus SN sama dengan setengah N dikali 2A plus N min 1 kali B. N nya kita ganti 20 jadi S20, ini N nya diganti 20, A nya diganti jadi 1, N nya diganti 20, sedangkan B nya diganti jadi 2. Maka S20 sama dengan setengah kali 20 jadi 10, 2 kali 1 jadi 2, 20 dikurang 1 menjadi 19 dikali 2. S20 sama dengan 10 dikali 2 ditambah 19 kali 2 adalah 38. S20 menjadi 10 dikali 2 tambah 38 adalah 40. 10 dikali 40 adalah 400. Maka jumlah 20 suku pertamanya adalah 400. Contoh yang keempat, hitunglah jumlah dari 3 ditambah 8 ditambah 13 dan seterusnya sampai 98. Ini juga pakai rumus SN. Dari soal diketahui bahwa A nya adalah 3, suku pertama 3, B nya adalah 5, selisihnya adalah 5, 3 ke 8, 8 ke 13, selisihnya 5. Nah, ini N nya belum diketahui. Maka S berapa yang kita cari nanti? Belum kita ketahui. Maka untuk mengetahuinya, kita cari dulu 98 ini itu suku keberapa. Nah, atau dengan kata lain 98 itu adalah UN. Jadi dia masih UN. Kita cari dulu N nya berapa. Dari UN sama dengan 98, nah, kita masukkan dulu rumusnya bahwa UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. UN nya kita ganti jadi 98, A nya diganti jadi 3, B nya diganti jadi 5, N nya yang akan kita cari nilainya. 98 sama dengan 3 ditambah N dikali 5 jadi 5N, 1 dikali 5 jadi 5, maka 5N min 5. 98 sama dengan 3 dikurang 5 jadi min 2, jadi min 2 tambah 5N, min 2 nya pindah ke ruas kiri jadi 98 ditambah 2 sama dengan 5N, 98 ditambah 2 adalah 100, 100 sama dengan 5N, maka N sama dengan 100 dibagi 5 hasilnya 20. Diketahui bahwa 98 ini adalah suku ke 20. Berarti yang dicari nanti adalah S20 nya berapa. Nah, maka rumus SN nya boleh menggunakan rumus yang ini, yang setengah N dikali A plus UN, karena kita sudah punya UN nya. S20 sama dengan setengah dikali N nya tadi sudah dapat 20, A nya kita ganti jadi 3, UN nya diganti jadi 98. Maka S20 sama dengan setengah dikali 20 adalah 10, 3 ditambah 98 adalah 101, maka S20 nya adalah 1010. Contoh soal yang terakhir, nomor 5, soal cerita.
Banyaknya kursi pada baris pertama sebuah gedung pertemuan adalah 20 buah. Pada baris berikutnya selalu bertambah 3 kursi. Jika dalam gedung tersebut terdapat 15 baris kursi, maka banyaknya kursi dalam gedung tersebut adalah, perhatikan, yang diketahui dari soal cerita ini yang pertama adalah A-nya atau suku pertama. Pada baris pertama, dia kursinya jumlahnya 20 buah. Maka A sama dengan 20. Selanjutnya, pada baris berikutnya selalu bertambah 3 kursi, maka itu adalah nilai B atau selisihnya adalah 3. Nah, jika dalam gedung tersebut terdapat 15 baris kursi, maka 15 ini adalah N-nya. Yang ditanya adalah banyaknya kursi dalam gedung tersebut. Berarti yang ditanya adalah SN, karena N-nya 15, yang ditanya adalah S15. SN rumusnya setengah N dikali 2A plus N-1 dikali B. Maka S15 setengah dikali 15, N-nya diganti 15, A-nya diganti 20, N-nya diganti 15 lagi, dan B-nya diganti jadi 3. Setengah dikali 15 dikali 2 kali 20 jadi 40. 15 kurang 1 adalah 14. Maka S15 sama dengan setengah dikali 15 dikali 40 ditambah 14 kali 3 hasilnya 42. S15 sama dengan setengah dikali 15 dikali 40 tambah 42 adalah 82. Karena 15 tidak bisa dibagi 2, boleh setengahnya kita kalinya ke 82. Setengah kalau dikali 82 hasilnya menjadi 41. Maka S15 15 dikali 41, 15 dikali 41 adalah 615. Maka banyaknya kursi dalam gedung tersebut ada 615 buah. Selanjutnya di sini ada latihan soalnya. Yang pertama, tentukan suku ke-20 dari barisan 25, 21, 17, dan 13. Perhatikan selisihnya. Ini 25 ke 21 berarti berkurang ya, maka yang nomor 1 bedanya adalah negatif. 25 dikurang 21, 25 ke 21, 21 ke 17, itu selisihnya menjadi min 4. Jadi beda atau selisih nilainya bisa negatif, tidak selalu positif. Selanjutnya nomor 2, suku ketiga dan keenam dari barisan aritmatika berturut-turut adalah 18 dan 486. Tentukan suku ke-8 ini seperti contoh soal tadi yang nomor 2. Nomor 3, tentukan jumlah 20 suku pertama dari deret 190 plus 80. Ini juga sama ya, bedanya atau selisihnya 100 ke 90 berkurang, 90 ke 80 berkurangnya adalah 10. Maka nomor 3 juga B-nya adalah min 10. Nomor 4, hitunglah min 1 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 8 dan seterusnya sampai 41. Ini sama seperti contoh soal yang keempat. Terakhir nomor 5, suatu perusahaan pada tahun kedua produknya sebanyak 9.000 pasang dan pada tahun ke-10 produksinya 13.000 pasang sepatu. Kenaikan produksi tiap tahun tetap, ini maksudnya tiap tahun ya, kenaikan produksi tiap tahun tetap, tentukan jumlah produksi selama 10 tahun pertama. Nah, ini A-nya belum diketahui, B-nya juga belum diketahui, maka pertama kalian cari dulu. Ini diketahui pada tahun kedua, berarti U2 nya 9.000, lalu ada U10 nya 13.000. Nanti dari U2 dan U10 cari A sama cari B. B dulu, cari B dulu baru cari A. Setelah dapat baru cari jumlah produksi selama 10 tahun pertama. Berarti yang ditanya adalah S10.
Ya, demikian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.